sesuai dengan perjanjian kemarin bahwa hari ini kami mulai dengan supaya jadi baku dari kesempatan kepada pengacara diwawancara. Baik, terima kasih. Sini perkenalkan, nama saya Floriana Lepimanung. Saya berperan sebagai pewawancara satu. Kenalkan, nama saya Madori ini sebagai pewawancara dua. Baik, di sini kami memiliki sejumlah pertanyaan yang kami berikan kepada Ibu. Kami memulai. Yang pertama itu, apakah di SMP Citra Bangsa memiliki layanan bimbingan konseling? Kami ada sudah dari awal, dari sekolah itu memang sudah ada layanan bimbingan konseling. Yang kedua itu, apa peran bimbingan konseling dalam proses pembelajaran di SMP Citra Bangsa? Kalau peran sendiri untuk pembelajaran ya, kalau untuk umum itu ya kami terkait dengan minat bakat. Jadi anak-anak bisa tahu dia punya bakat, bisa kembangkan jadi potensi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan permasalahan. Karena dong anak remaja, anak yang remaja di mana dong punya gejolak dan lain sebagainya di usia remaja, jadi perhatian dan lain-lain. Jadi pasti banyak masalah. Baik itu untuk kelompok perasaan maupun di lingkungan keluarga. Itu untuk masalah. Kemudian kita juga punya beberapa hal yang terkait dengan anak-anak, misalnya dong punya siswa ada cerita Program apa saja dalam pengembangan layanan bimbingan konseling? Kami punya program harian, semester dan bulannya juga tahunan. Paling kalau program itu terkait dengan anak ada yang sebelum minat bakat. Jadi dalam pembelajaran itu ada materi terkait dengan minat bakat, kemudian ada kayak misalnya masalah-masalah yang ada di sekarang yang di bumi tentang LGBT, HIV AIDS. Jadi program itu di dalam kelas dengan anak itu baik layanan responsif, layanan sistem semua. Terus itu, apa saja jenis-jenis layanan bimbingan konseling yang ada di SMP Citra Bangsa? Kalau layanan bimbingan konseling itu ada layanan bimbingan individu, ada kelompok, ada karir. Kalau individu itu yaitu ada anak-anak yang dikasih. Jadi sistemnya di sini adalah kalau anak-anak punya masalah, anak-anak ke kesiswaan. Kesiswaan kalau lulus, kalau masalahnya bisa selesai. Tapi kalau kasus-kasus khusus yang mungkin harus dikonseling, berarti kesiswaan akan infokan ke wali kelas infokan ke orang tua. Jadi orang tua juga tahu, oke, anak akan ada sesi konseling. Kemudian akan dibuatkan jadwal. Jadi setiap kali jadwal itu nanti orang tua akan diinfokan, mama hari ini mungkin jemputnya agak sedikit telat karena masih ada jam konseling. Seperti itu untuk kasus-kasus tertentu di konseling individu. Kalau konseling kelompok itu biasanya terkait dengan permasalahan kelompok, ya dong punya circle bakal lain, apa itu konselingnya beramai-ramai 2, 3 sampai 4 orang. Bahkan kadang satu kelas, kalau ada aneh-aneh satu kelas juga satu kelas. Misalnya soal belajar tugas berapa kali, gitu. Atau melawan guru, atau satu kelas apa seperti itu yang datang kita konseling kelompok. Kalau konseling yang berikut adalah bimbingan karir. Kalau bimbingan karir itu terkait dengan anak kelas 9 yang mau naik ke SMA, ya, yang sudah mau lulus. Jadi kita mungkin mau tanya lebih baik SMA atau SMK, atau langsung ke pekerjaan, misalnya tes polisi dan lain sebagainya. Jadi itu kan harus ada di jalan. Mau bagaimana? Kita mau bertanya di situ. Biasanya kita kasih sampaikan. Kalau mau SMK juga boleh, ke teknik dan lain-lain. Kalau mau SMA pun boleh. Apapun boleh, yang penting yang dilihat adalah background sekolah, akreditasi. Kira-kira yang akreditasi bagus misalnya. Karena kalau akreditasi bagus menunjang sampai di kuliah dan kerja. Jadi biasanya kalau bimbingan karirnya seperti itu. Apa saja fungsi dari bimbingan konseling? Kalau fungsi ini ya itu. Kalau untuk sekarang ketemu kayak bikin agak sedikit berbeda. Karena syukur merdeka juga. Merdeka. Nah, kalau zaman dulu tuh orang anak-anak paling takut masuk di ruang BK. Dong kalau yang namanya guru BK tuh jahat, kejam, malah dia.
Dan kalau bilang si guru BK panggil atau masuk ruang BK berarti lu punya masalah yang dahsyat luar biasa. Nah itu tuh yang tantangan sebagai guru BK, termasuk saya dan Ibu Misa. Kami berdua mau bikin layanan BK di sini nih yang semenyenangkan mungkin. Jadi kita mau bilang bahwa anak-anak sebelum takut masuk ruang BK. Bukan hanya orang yang bermasalah yang perlu ruang BK, ya, gitu. Saya ambil contoh seorang sakit, orang tidak perlu sakit baru rumah sakit. Vitamin itu adalah obat. Orang mau sehat butuh vitamin, gitu saya bilang. Orang mau sehat butuh suplemen, gitu. Jadi jangan bilang lu sakit baru itu rumah sakit. Nah itu sama dengan ruang BK, saya bilang gitu. Jadi ya puji Tuhan kalau di sekolah kita kerjasama dengan orang tua dan dengan Bapak Ibu wali kelas itu juga baik ya. Jadi mau kasih rekomendasi anak konseling, anak yang benar-benar akan datang, bukan kita yang cari. Jadi sistemnya di sini tuh anak kalau bermasalah dia sudah tahu akan datang, kayak gitu, akan dikonseling. Gitu. Jadi dong ada konsep yang menakutkan dan lain-lain. Bahkan dong bilang guru BK di sini, maksudnya untuk dari SD, SMP dan SMA itu kita punya guru BK yang lebih friendly, lebih welcome dengan anak-anak. Jadi dong takut untuk mau cerita. Bahkan sampai dong cerita tentang keras HTS dong tuh. Kayak aduh masih mau ini kakak yang usia begini saya kalau mau ada hubungan bersama yang masih tapi bagus karena dong mau terbuka jadi terbuka dengan atau sih makanya saya bilang itu menjadi tantangan untuk ketong ganti dong perspektif awal bahwa guru BK itu jahat ketong mau guru BK ini ternyata baik. Nah sama aja lu sudah tapi ketong jadi bikin dong untuk tetap mau tertarik dengan ketong seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, sejauh mana sekolah mendukung layanan? Kalau sekolah ini sangat-sangat mendukung ya 1 sampai 10 dia ada di 100 ya 100 bahkan 1000 sangat-sangat mendukung karena ibu kepala sekolah itu sangat menekankan adalah siswa itu tidak boleh dirugikan dalam segala hal gitu. Jadi kalau dia punya sarana prasarana harus oke, pokoknya semua kalau yang terkait untuk siswa harus 100% dilakukan. Boleh setengah-setengah. Jadi kalau yang konseling sendiri kalau dari pihak sekolah sangat-sangat mendukung, baik itu dari kepala sekolah maupun setiap bapak ibu. Iya, orang tua juga, bahkan orang tua juga mendukung. Terlihat dari kalau misalnya ada konseling, orang tua dikasih tahu, dikasih informasi. Gitu. Dan setiap kali misalnya butuh orang tua bahkan kalau butuh guru BK untuk misalnya sharing tentang itu anak boleh, gitu, sangat terbuka. Bahkan ibu kepala sekolah itu setiap kali habis konseling itu pasti atau ada yang namanya kasih laporan ke beliau. Jadi beliau pantau, bu konseling berapa orang, masalahnya apa, selesai kok belum. Jadi memang sekolah sangat-sangat penting. Selanjutnya, jenis masalah apa saja yang pernah ditangani oleh layanan dunia konseling di sekolah ini? Kalau masalah nih banyak ya, random juga ya, anak tahu anak remaja nih yang disuruh batang pias kiri kanan. Kebanyakannya kalau kebanyakannya itu tidak kerja tugas, datang terlambat berulang kali, bakal lain, itu paling banyak. Kemudian ada yang mungkin dari keluarga broken home atau saya bisa mungkin itu sekarang lagi banyak sekali itu problems broken home kayak gitu yang lagi booming sekarang tuh self harm ya, yang barcode dong istilah sekarang ya gitu ya. Barcode tuh bukan jadi masalah pribadi ya, sekarang kayak jadi tren kayak gitu. Jadi kalau kawan barcode yang lain dia yang ada fine tapi dia kayak mau gaul jadi ikut-ikutan kayak gitu. Tapi kalau yang paling banyak terkait dengan soalnya kerja tugas berulang kali, kemudian alasan lupa buku hilang dan ngelamar masuk di sini, habis itu datang terlambat, lupa atribut dan bakalan. Itu yang paling banyak. Pertanyaan selanjutnya, solusinya apa? Kalau solusinya biasanya itu kayak tadi saya bilang, jadi kesiswaan dulu yang ambil alih. Yang ambil alih kalau memang itu sampai di taraf yang sudah bisa dengan kata-kata yang secara kesiswaan, berarti akan direkomendasikan kepada guru dan diinfokan kepada orang tua. Nah biasanya kita kerjasama dengan orang tua. Jadi apa treatment yang katong kasih di sini, katong info ke orang tua, biar orang tua juga treatment dia di rumah seperti hal yang sama. Jangan di sekolah suruh treatment A, orang tua treatment B. Nah, balance-nya di mana? Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah ada evaluasi begitu dalam mengukur tingkat keberhasilan begitu
Kalau evaluasi memang ada. Jadi di sini itu sistemnya adalah konseling itu ada waktu. Jadi misalnya atau lagi sesuai dengan masalah, misalnya masalah misalnya self harm ya, barcode. Oke, dia sistem masalah yang punya apa ya, penanganan yang tinggi seperti itu. Jadi kita bikin misalnya dalam 1 minggu tuh pertemuan 2 kali. Selama 2 kali itu adakah tidak perubahan? Itu setiap langsung evaluasi gitu, atau evaluasi. Setelah itu setelah habis konseling pun kita evaluasi per 3 bulan. Jadi selama 3 bulan tuh dia bisa pertahankan dia punya perbaikan atau soalnya, jadi perubahan atau soalnya. Apakah dalam 3 bulan itu dia masih melakukan tapi jarang atau sudah tidak sama sekali. Jadi kita tetap ada evaluasi dengan itu ada. Bahkan ada anak yang sudah habis konseling, sudah habis dia waktu konseling, sudah habis dia waktu evaluasi untuk dia keberhasilan itu, tetap dia masih datang untuk cerita, dia masih tetap datang untuk cari ketong kayak gitu. Jadi memang sistemnya adalah ketong harus cari dia kelekatan emosional sampai dia betul-betul nyaman dengan ketong. Sampai bukan ketong yang cari dia, tapi dia cerita seperti itu. Itu saja pertanyaan. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Ibu. Terima kasih dari Kak. Ya. Tadi ada yang mau